Istilah cikole itu ada ci sama cikole ya. Kalau ci itu berasal, katanya dulu itu berasal dari cai. Kalau kole itu dulu itu nama pisang kole. Dan kole itu pisang yang paling misalnya enak atau nggak tahu gimana ya. Dari situ dari cai sama nama pisang disatuin jadi cikole. Gitu. Kalau buat luas desa Cikole ini berapa Pak? Luas Cikole itu sekitaran 15.000 hektar. Nantilah ada dikasih profil desanya yang lebih detailnya. Kalau kampung-kampung di Cikole ada berapa Pak? Kampung Cikole ada, kalau kampung Cikolenya ada 2 RW, RW 6 sama 7. Terus Kampung Sukasari, Kampung Nyalindung, Kampung Babakan, Kampung Cipedung, Kampung Pasarahan, sama Kampung Karangtengah dan Kampung Lapang. Kalau buat mata pencahariannya apa aja Pak? Mata pencaharian di sini bisa dibagi 3 bagian dari 100% itu. Ada perdagangan, ada pertanian, peternakan, yang ada juga sih sebagai pegawai, 4 sudah diterima. Kalau pegawainya itu pegawai apa Pak? Sini rata-rata ada yang ya campur-campur, ada yang pegawai negeri, ada pegawai swasta mungkin. Kalau yang itu, kalau mayoritas di Cikole sih peternak, petani, pedagang, itu aja. Cuma 3 ya? Kalau misalkan untuk petani itu mayoritas penghasilannya itu apa ya Pak? Sayuran. Ya sayurannya apa saja? Seperti ya tomat atau kayak sayuran-sayuran aja. Kalau dari peternakan? Makan sapi mayoritas. Kalau domba paling sebagian, nggak bagian sebagian, tapi ada cuma 1-2 orang. Tapi sekarang kebetulan karena ada program ketahanan pangan dari Pak Jokowi itu, alhamdulillah disalurkan untuk peternakan domba di tiap-tiap dusun. Mencoba peternakan yang lain gitu. Kalau sapi udah teruji, kalau domba belum, makanya ke domba lagi. Kalau untuk perdagangan itu biasanya? Perdagangan itu paling kalau di wisata Tamban Perahu macam-macam. Ada yang ke aksesoris, ada yang ke istilahnya kerajinan-kerajinan lah. Ada juga ke misalnya ke makanan lah. Kalau makanan mayoritas paling di warung-warung. Tapi kebanyakan kalau di wisata yang gitu lah, campur-campur. Namanya juga jualan apa aja yang terjangkau atau yang cepat laku gitu. Kalau untuk suku atau agama di desa gimana Pak? Di sini mayoritas pasti ya Islam. Kalau Buddha, Hindu, Kristen itu belum istilahnya belum tercatat sepenuhnya. Mungkin ada yang tercatat atau enggak, tapi tidak ada sih kalau yang itu. Kebetulan kalau di Cipedug ada yang penganut kepercayaan, itu ada. Tiap tahunnya ada istilahnya ada ruatan, ada tahun baru Saka, itu diperingati tiap tahunnya. Kalau rata-rata pendidikan gimana Pak? Pendidikan rata-rata gimana? Misalnya mau lulusan apa gitu? Oh, kalau di sini paling sampai SMA. Jadi kadang-kadang kalau yang kuliah itu 20%-an lah. Kadang sebagian lagi langsung ada yang daftar TNI atau ke Polri, karena kelihatan dari kalau di desa itu kan kalau yang mau daftar Polri atau TNI itu kelihatan
minta tanda tangan Pak Kades, jadi ketahuan berapa, misalnya ada sekian persen itu ada yang Untuk kearifan lokal Pak kearifan lokal. yang masih yang terjaga sampai sekarang ya. Paling kalau di sini budayanya, kalau budaya insya Allah tiap tahun juga ada yang peringati, tapi kalau misalnya kearifan lokal di ini contohnya di daerah Cibedug itu gotong royongnya masih terjalin kuat untuk persaudaraan atau untuk lingkungan hidupnya, itu udah masih bagus lah dibanding yang di tempat-tempat lain. Udah Pak, segitu aja. Bapak namanya saha? Pak Tim Sutarsa. Oh, udah berapa lama berprofesi jadi petani? Wah, dari kecil, dari semenjak ya keluar sekolah juga udah mulai, bahkan dari SD juga udah mulai aktif pertanian. Kalau luas tanahnya ada berapa meter persegi? Ini yang digarap sekarang 130 meter persegi, 1400 meter persegi. Kalau di istilah di Bandung lah, di Lembang, 100 tumbak. 100 tumbak? Iya, 100 tumbak ya, kan kali 14 per tumbaknya, jadi 1400 kalau di meter. Kalau untuk sekarang potensi yang paling banyaknya apa Pak? Oh, sekarang itu lagi musim-musimnya tomat sih sama cabai. Kalau misalkan per bulan. Kalau misalkan pendapatan per bulan biasanya berapa? Bisa sih kalau dikolektikan per bulan, tapi dihitungnya kan per 3 bulan kalau tani itu. Jadi koleksiannya tinggal ngebagi aja kalau ada untungnya kita. Seperti per pohon ini modalnya kalau pohon tomat itu di Lembang rata-rata 4.000 per pohon. Berarti ini luas 100 tumbak atau 1.400 meter, isinya 3.500 pohon khusus untuk tomat. Kali aja 4.000, kalau 3.000 kali 4 12 juta. Kalau bagus-bagusnya dari 100 tumbak ini kalau keluar 2 kilo berarti 6 ton. 6 ton. Kalau lagi bagus kayak kemarin gitu, harganya di atas 5.000 aja. Kalau 5.000 6 kali 5 30 juta, berarti dari modal yang 12 juta itu ada. Berarti itu bukan per bulan tapi per 3 bulan. Disebutnya per musim. Tinggal bagi aja, ini 30 bagi aja 3 bulan. Berarti kolasian per bulan berapa? Yang 18 juta itu 18 juta aja bagi 3 bulan aja gitu kalau dihitung per bulan. Nah, kalau itu bagus banget, tapi kan kendalanya kayak sekarang modal 4.000 per pohon, harga tomat sampai 1.000 rupiah. Jadi dari modal 12 juta kadang-kadang ruginya mencapai 10 juta. Kalau di tomat ya memang tomat cabai ya gitu, udah beda lagi. Kalau yang ini kan buncis mah itu dianggap apa tuh pangsarinya lah, nggak dimasukkan komoditi petani. Kalau misalkan ada barang-barang yang barang sisa kayak gitu, itu dijual lebih murah atau dibuang Pak?
Kalau sekarang kalau ada sisa di punya itu barang itu cakranya atau C gitu, kalau di tomat aja ya, di komoditi tomat dijual, cuma harganya kalau yang AB yang bagus sekitar 5.000, kalau itu paling 1.000 rupiah. Nah kalau sekarang lagi ambruk-ambruknya tomat dibuang makanya banyak yang kan bagaimana kalau ada di sinilah pabrik saus apa, jadi itu bisa dimanfaatkan gitu. Kalau ada pabriknya dari saus buat kan saus tomat bagus, bisa dimanfaatkan dan bisa menghasilkan juga lah. Tapi sekarang kebanyakan dibuang aja kalau yang sisa-sisa gitu. Kalau boleh tahu Bapak sekarang panen apa? Sekarang lagi rawit, cengek gitu. Biasanya hasil panennya dijual ke pasar atau Enggak, di sini di kawasan Lembang kebanyakan diurus sama tengkulak sama bandar, jadi masih ke pasar itu masih 2 tahap. Nah dari tengkulak dari mana baru mulai ke pasar. Jadi ada apa? tapi biasanya perbedaan harga dari pasar dijual ke pasar sama ke pasar ada perbedaan? Ya nggak jauh. Saya seperti kemarin ya, waktu kemarin aja tadi aja kan di pasar kita beli 1 kilo mencapai masih 40.000. Tapi kan di sini paling mahal 30.000 dibeli sama bandar. Tapi kan itu masih proses sama ongkos mau ke pasar itu, terus ada keputusan itu memang jauh sih, masih dibandingkan kalau kita ada hubungan sama orang pasar mendingan ke pasar sekalian gitu. Sama Bapak untuk perawatannya susah atau gimana, obat-obatannya gitu misalnya? Kalau dibilang susah ya, kalau kami punya orang itu bilangnya, jadi nggak terlalu menyebutkan susah gitu kalau pengurusan, cuma kendalanya di modalnya. Jadi di modalnya, ketika kita sekarang sayuran ambruk, tapi kan obat-obatan masih tetap, bahkan naik terus kan, itu kendalanya. Kalau iya ya. Kalau misalkan dari cuaca kan sekarang sedang hujan, kadang panas, itu jadi kendala gitu. Kendala besar. Ya kalau musim kemarau bisa double permodalan, bisa 3 kali lipat. Emang pemeliharaan agak ringan gitu, pengobatan jadi rendah untuk pengobatan lah, belanja pengobatan, obat-obat kimia gitu. Tapi pemeliharaan yang paling susah, karena di sini kan memerlukan air kalau musim kemarau. Jadi kalau musim hujan kan fokus kita penyemprotan, pemeliharaan aja. Tapi kan kalau musim kemarau harus berebut air, beli bensin buat narik airnya, terus kadang-kadang penyiramannya gitu. Jadi bisa 3 kali lipat kalau musim kemarau itu. Mau Bapak gitu aja, maaf ya ganggu waktunya. Gitu aja. Gimana guys? Kadia tuh nepona kadia. Pak Hengki kumaha. Lembang Jaya. Dadah. Kadia.